Halo, berjumpa lagi dengan saya Devlit Dujar Slime Lilo di channel To Devlit. Dalam video kali ini saya akan bersama-sama mengajak teman-teman semua, kita semua untuk belajar tentang bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, kitab suci orang Kristen atau kitab suci agama Kristen. Oke, mari kita langsung saja belajar mengenai bahasa Yunani Koine. Dalam video pembelajaran kita mengenai bahasa Yunani Koine, topiknya akan kita pelajari yaitu mengenai kata kerja ya. Kita sudah banyak belajar mengenai kata kerja dengan modus indikatif. Nah, dalam video kita kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Yunani Koine untuk kata kerja yang menggunakan modus partisip. Oke, seperti apa itu kata kerja dengan modus partisip? Mari perhatikan dengan seksama beberapa hal yang akan saya jelaskan. Nah, untuk memahami modus partisip itu seperti apa, nah, ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama sebagai pemahaman dasar kita mengenai modus partisip. Jadi hal ini harus kita pahami, kita kuatkan dulu pemahaman kita mengenai modus partisip itu apa, seperti apa, dan untuk apa, bagaimana caranya, kegunaannya untuk apa. Nah, di bagian ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemahaman dasar dari modus partisip itu. Oke, penggambarannya seperti ini. Dalam bahasa Inggris kita akan menemukan kata-kata kerja yang terbentuk dengan menambahkan jiran atau akhiran atau tambahan kata ing ya, frasa ing di belakang sebuah kata kerja. Nah, modus partisip dalam bahasa Yunani Koine paling tidak memiliki pemahaman yang sama. Dalam pengertian seperti ini, ketika sebuah kata kerja dalam bahasa Inggris itu ditambahkan akhiran ing, misalnya work menjadi working, ya, maka kata itu menjelaskan bahwa working atau bekerja itu adalah tindakan yang sedang berlangsung atau continue, ya, atau berkesinambungan. Nah, misalnya saja ini ada contoh di depan kita, the man eating by the window is my Greek teacher. Nah, lihat kata eating ya, eating ya, ini contohnya kita bisa artikan bahwa laki-laki yang sedang makan itu ya, di jendela, di depan jendela adalah guru bahasa Yunani saya ya, guru bahasa Yunaniku. Nah, kata eating ini kan kita bisa mendapatkan penggambaran bahwa orang yang berdiri ya, yang ada di depan jendela itu dia sedang makan. Contoh lain misalnya, after eating I will go to bed. After eating I will go to bed. Setelah saya makan ini ya proses makan itu memang sedang berlangsung. Misalnya saya sedang makan lalu saya bilang setelah saya makan saya akan pergi tidur. Jadi ketika saya berbicara hal itu, saya pada saat itu sedang makan. Saya bukan telah makan, bukan juga akan makan, tetapi saya sedang makan. Nah, penggambaran untuk partisip ini seperti ini. Oke, karena itu perhatikan partisip itu adalah kata kerja adjektif. Nah, ini salah satu hal yang unik dari kata kerja bahasa Yunani Koine adalah kata kerja partisip. Karena kata kerja partisip ini adalah kata kerja yang satu-satunya dalam bahasa Yunani Koine yang justru sekaligus berfungsi sebagai adjektif. Maka dia disebut dengan kata kerja adjektif. Karena kata kerja partisip adalah kata kerja yang memiliki ciri khas kata kerja, tetapi dia juga memiliki ciri kata sifat. Coba perhatikan. Sebagai kata kerja yang bermodus partisip, maka dia bisa punya dua fungsi, seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah dia disebut dengan istilah partisip adverbia. Ketika dia itu berfungsi sebagai partisip adverbia, maka dia adalah kata keterangan. Dia berfungsi seperti kata keterangan untuk menerangkan sebuah kata, untuk menerangkan kata kerja. Jadi dia semacam kata keterangan untuk kata kerja. Ya. Dan karena dia adalah partisip adverbia, maka dia punya tense dan voice. Seperti kata kerja yang lain. Punya tense. Apakah dia itu present, tense present, apakah aorist, ataukah perfect, ataukah future,
atau dia juga punya voice, ragam. Apakah dia itu aktif, ataukah dia itu medium pasif, atau dia pasif. Tapi kalau dia itu berfungsi sebagai kata sifat, maka dia akan disebut dengan partisip adjektiva. Apa ini maksud dengan partisip adjektiva? Partisip adjektiva itu adalah kata kerja yang nanti ketika di dalam kalimat, di dalam kata itu, dia akan punya akhiran. Dia punya akhiran yang sama dengan kata benda yang diterangkan. Jadi ketika dia sebagai adverbia, pasangannya kata kerja. Kalau dia itu adjektiva, maka dia pasangannya adalah kata benda. Ketika dia berfungsi sebagai adjektiva, maka dia akan menerangkan kata benda yang diikuti itu ya. Dan dia akan sama akhirannya dengan akhiran-akhiran yang ada di kata benda. Dalam pengertian kasusnya, nah kalau bicara kasus, kita sekarang ingat ketika kita belajar kasus-kasus dalam, akhiran-akhiran kasus dalam bahasa Yunani, koine, ketika kita belajar kata benda, kata sifat, ya, berarti kasus-kasus yang ada ini adalah nominatif, ya, genetif, datif, akusatif, ada juga vokatif. Tapi nanti dalam partisip kita hanya bicara 4 kasus itu, entah itu nominatif, genetif, datif, atau akusatif, ya, akusatif. Dan juga dalam hal jumlah, apakah dia itu tunggal maupun jamak, dan juga jenis kelamin. Nanti kata kerja partisip yang berfungsi sebagai adjektiva, bahkan dia punya jenis kelamin. Dia ada untuk maskulin, dia ada feminim, dan dia juga ada neuter. Nah, seperti apa itu nanti ya kita lihat. Nanti akan ada contoh. Nah, perhatikan yang berikut. Jikalau kata kerja partisip itu adalah kata kerja yang berfungsi menerangkan kata kerja, ya, kata yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja adverbia, maka partisip itu dapat dibentuk dari kata kerja apa saja. Dapat dibentuk dari kata kerja apa saja. Kalau dia kata kerja, ya, kalau dia kata kerja, dia bisa dibentuk dari kata apa saja. Misalnya, anak partisip luontes ini, ya. Ini kata luontes ini adalah partisip, ya. Dia partisip apa? Ini apakah dia present? Apa? Nanti kita akan lihat, ya. Partisip luontes itu dibentuk dari kata luo, ya. Ya, dari kata luo. Dia bisa dari kata luo. Lalu partisip pisteusantes dibentuk dari kata pisteuo. Ya bisa. Atau contoh lain, partisip pepoiekotes dibentuk dari kata poieo. Jadi ketika dia adalah kata kerja, dia bisa dibentuk dari kata kerja apa saja. Tapi kalau kalau partisipnya itu adalah kata sifat, ya, atau adjektiva, maka partisip harus sesuai dengan kata benda. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dia harus sesuai dengan kata benda yang diterangkan, baik kasusnya, jumlahnya, jenis kelaminnya. Yang sesuai itu apanya? Yang sesuainya itu adalah akhiran-akhiran dari kata tersebut, ya. Misalnya ada contoh begini, eblepse ton anthropon ton didaskonta ten koinen, ya. Ini ada kalimat eblepse ton anthropon ton didaskonta ten koinen. Nah, kata atau kalimat eblepse ton anthropon ton didaskonta ten koinen itu dapat kita terjemahkan seperti ini. Kata eblepse ini kalau kita ingat-ingat ketika kita belajar kata kerja yang modus indikatif, maka kita akan ingat ciri khas kata yang punya augment awalan e di depan ini, kalau bukan imperfect, ya, berarti dia itu auris, ya. Nah, kita bisa temukan kalau begitu mana ini auris, mana imperfect, ya. Kalau imperfect itu dia akan menggunakan stem present, tapi kalau auris dia akan menggunakan stem auris, gitu ya. Maka kata ini dari kata blepo nih, ya, dari kata blepo. Nah, kalau kita lihat di kamus kata blepo, kita akan temukan bahwa blep, ya, stem seperti ini, bleps, ini adalah stem auris. Maka kita tahu bahwa eblepse ini adalah indikatif auris. Auris yang keberapa? Auris yang kedua, gitu ya. Indikatif auris kedua aktif, ya. Dan ini kata kerja, ya, ini sudah tahu. Berarti ini bukan partisip, ya. Ini bukan partisip, ya. Kita tidak ada urusan dia dengan partisip. Ini adalah indikatif, ya. Dan akhiran e di belakang ini adalah akhiran untuk orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal. Maka
kata EBFC ini orang ketiga tunggal berarti dia ya. Pertama itu saya, kedua itu kamu, ketiga itu dia. Nah, jangan ada orang ketiga di antara aku dan kamu. Gitu. Ya, orang ketiga itu adalah dia ya. Nah, karena itu kita bisa terjemahkan. Karena ini bentuk aoris, berarti artinya adalah dia telah melihat. Nah, dia telah melihat. Kita tambahkan kata telah supaya membedakan, ada penekanan bahwa ini adalah sesuatu, ini adalah aoris ya, aoris. Sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak terdefinisikan kapan terjadinya, selesainya kapan. Ya. Eblepse ton antropon. Ya, oke, antropon itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, antropon ini kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Ingat lagi? Kalau lihat ini, kalau lihat akhiran-akhiran seperti ini, apakah ini akhiran kata kerja? Yang kita sudah pelajari ya, dalam modus indikatif? Tidak ya, tidak. Ini bukan akhiran kata kerja. Maka sudah pasti dia kalau dia akhiran kata benda atau kata sifat. Nah, dan dari kata antropon ini kita tahu kata antropon berasal dari kata antropos ya, bentuk leksikalnya adalah antropos, artinya orang itu, orang atau manusia gitu ya, orang, manusia, putra gitu ya. Ada, kalau kita lihat di kamus artinya seperti itu. Nah, antropon itu adalah ya, akhiran on ini adalah akhiran untuk akusatif tunggal, maskulin atau neuter. Nah, kalau kita lihat di kamus, perhatikan ya. Nah, ya, ini kata berasal dari kata antropos dan jenis katanya adalah maskulin. Nah, karena itu kita tahu bahwa ini akusatif tunggal maskulin, antropon. Karena dia akusatif, maka kita harus tahu ini adalah objek. Karena kalau nominatif itu adalah subjek, genitif itu menyatakan milik kepunyakan, datif itu secara sederhana kita bisa terjemahkan objek tidak langsung, maka akusatif adalah objek langsung. Ya, nah sekarang kita sudah dapat. Ini subjek dan predikatnya sudah ada sini, subjek dan kata kerja. Ya, dia telah melihat apa? Orang itu atau manusia itu. Nanti kita tinggal pilih mau pilih yang mana arti antropon, ya. Karena ini objeknya. Nah, sudah dapat subjek, predikat, objek. Sekarang kalau setelah dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, pasti ada kata keterangan. Nah, inilah kemudian kita temukan kata didaskonta. Kata ton didaskonta ini, kata didaskonta ini berasal dari kata didasko ya. Kata didasko kalau kita lihat di kamus bahasa Yunani koine itu artinya mengajar ya, artinya mengajar, mendidik ya. Nah, perhatikan ini akhirannya. Nanti kalau kita belajar partisip kita akan tahu bahwa akhiran dari kata didaskonta ini ya, dia akhirannya juga adalah akhiran akusatif tunggal ya. Dia juga akusatif tunggal maskulin juga gitu ya. Dia juga akhiran akusatif tunggal maskulin. Nah, sama ketika kata didaskonta akan ta antroponin adalah akusatif tunggal maskulin, maka akhiran dari kata kerja didaskonta juga harus akusatif tunggal maskulin. Inilah yang dimaksudkan begini. Jika partisipnya adalah kata kerja, maka partisip harus sesuai dengan kata benda yang diterangkan dalam hal kasus, jumlah, dan jenis kelamin. Jadi kata didaskonta ini menerangkan kata benda yang ada. Oke, nah jadi di sini bisa diartikan dia telah melihat orang itu sedang mengajar. Oke, kita tambah kata sedang karena tadi ada tambahan ing gitu ya. Ten koinen itu artinya adalah koine atau kita bisa terjemahkan Yunani koine. Berarti dia mengajarkan bahasa Yunani koine. Dia telah melihat orang itu sedang mengajarkan Yunani koine, bahasa Yunani koine. Nah, tapi perhatikan, supaya terjemahan itu menjadi terjemahan yang bagus, terjemahan yang tidak aneh, rancu dalam bahasa Indonesia, pengucapannya enak, maka memang kita harus perhatikan ada kata sandang di sini. Ada ton, ten, gitu ya. Oke, kalau ada ton ini, maka kita bisa kata sandang, kita bisa menerjemahkannya menjadi beberapa hal ya. Yang pertama kita bisa terjemahan itu sebagai kata sandang. Dia diterjemahkan ini, itu, atau sang.
Tinggal kita pilih mana yang pas, ini, itu, atau sang. Gitu. Lalu yang berikut penerjemahannya mengikuti prinsip prinsip penerjemahan who, which, that, ya. Dia akan diterjemahkan yang, dia akan diterjemahkan yang. Jadi contohnya, saya menerjemahkannya begini. Dia telah melihat pria yang sedang mengajarkan bahasa Yunani Koine itu. Nah, di sini saya mengartikannya dengan kata yang, ya, dengan kata yang. Ton yang ada di sini saya mengartikannya dengan kata yang. Loh, kenapa bisa? Maka ya seperti yang saya katakan, misalnya ada kalimat begini dalam bahasa Inggris. The man who sitting in the class is my boyfriend. Laki-laki yang sedang duduk di kelas itu adalah pacarku, pacar lelakiku, gitu ya. Mungkin ini diucapkan oleh seorang perempuan, bukan oleh saya, ya, bukan seorang laki-laki. Saya tidak tahu apakah ada yang begitu. Tapi bisa saja ini diucapkan oleh seorang perempuan. Ini hanya contoh, gitu kan. Jadi memang pacarnya itu laki-laki, bukan laki-laki pacarnya laki-laki. Ya. Kalau ada yang seperti itu, bukan urusan saya. Oke, dia telah melihat pria yang mengajarkan. Nah, prinsipnya begini. Kalau kata ton, ya, kata sandang itu di depan kata kerja, maka dia diterjemahkan yang, gitu. Nah, ini perhatikan. Kalau dia di depan kata benda atau kata sifat, ya, terutama kata benda, maka dia diterjemahkan kata sandang tertentu. Itu, ini, sang. Misalnya kalau kita bilang sepatu itu, kan kita tidak bilang yang sepatu atau sepatu yang, gitu. Sama juga dengan kata kerja. Kalau ketika kita tambah kata ada seperti ini, kita tidak bilang itu mengerjakan, atau itu melihat, atau melihat itu apa? Harus ada penekanan. Maka ketika ada kata sandang di depan kata kerja, ya, yang berikutan ada kata benda, terus ada kata sandang, terus kata kerja, maka tentu kata sandang ini kita terjemahkan dan yang sama seperti ini. The man ini kata benda, ini ada definite artikel, ya, kata sandang. The ini kata sandang, man. Nah, paling tidak arti dari kata sandang dalam bahasa Yunani bisa mengikuti prinsip who yang berada antara kata benda dan kata kerja. Sehingga kata who ini kita tidak terjemahkan lelaki itu siapa sedang duduk di kelas, apa tidak. Who ini kita terjemahkan yang. Jadi makanya saya menerjemahkan dia telah melihat pria yang sedang mengajarkan. Hal yang berikut, kenapa saya pilih pria? Kan tadi artinya antropos itu manusia, orang. Ya. Kenapa saya pilihnya justru pria? Nah, sekali lagi karena kata antropos ini di kamus adalah maskulin, jenis katanya adalah maskulin, maka sudah jelas. Orang itu yang mana? Orang itu laki-laki atau perempuan? Sudah jelas. Karena ini kata benda maskulin, maka orang itu pasti laki-laki, gitu ya. Lebih enak, maka saya lebih langsung fokusnya kepada pria atau lelaki, ya. Karena pria atau lelaki juga manusia. Nah, karena itu mari ya perhatikan bahwa partisip di das konta itu pasti akan menerangkan kata antropon, ya. Ini di das kontanya akan menerangkan kata antropon, ya. Dan karena kata antropon ini bentuknya adalah akusatif tunggal maskulin, akhirannya ini on, ya. Akusatif tunggal maskulin, maka partisipnya juga punya akhiran, harus mengikuti akhiran atau ketentuan yang ada di kata benda. Maka akhiran di das konta ini, entah onta atau a di belakang ini, itu adalah akhiran untuk akusatif tunggal maskulin. Oke, kalau dengan demikian maka kita sekarang sudah dapat sebuah bagan penggambaran, ya, secara umum mengenai partisip adverbia dan partisip adjektiva. Jadi kesimpulannya begini, kalau partisip itu adalah partisip adverbia atau kata keterangan, maka dia menjelaskan tentang kata kerja tersebut, ya, kata kerja. Tapi kalau partisip adalah partisip adjektiva atau kata sifat, maka dia pasti akan menerangkan kata benda, ya, akan menerangkan kata benda. Jadi ini dua penggambaran utama mengenai fungsi dari partisip itu sendiri. Jadi kalau dia itu adalah adverbia, ya, kata keterangan, maka dia akan menerangkan kata kerja, ya. Dia mau menekankan pada kata kerjanya.
Tapi kalau dia itu adalah adjektiva, maka kata partisipnya itu akan menerangkan kata benda, ya. Oke, yang berikutnya yang perlu dipahami adalah meskipun partisip itu adalah kata kerja, ya, dia adalah kata kerja, tetapi partisip tidak akan menggunakan akhiran-akhiran orang. Ya, yang dia gunakan justru adalah akhiran-akhiran kasus, ya. Akhiran-akhiran kasus, ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, nominatif, genitif, datif, akusatif. Jadi dia tidak akan menggunakan akhiran-akhiran orang. Nah, ini keunikan yang terdapat pada kata kerja dengan modus partisip. Hanya saja dalam contoh sebelumnya yang tadi saya sudah tunjukkan, jelaslah bahwa subjek dari mengajar itu bukan ia yang terdapat dalam kata kerja di daskonta itu, ya. Bukan itu. Tetapi subjeknya terdapat pada kata benda, antropon, ya, pria. Nah, partisip juga dapat disertai oleh objek, kata keterangan, frasa, preposisi, dan sebagainya. Dan kelompok kata yang langsung berhubungan dengan partisip itu akan disebut frasa partisip. Oke, yang berikut adalah kata kerja dengan modus partisip itu juga bisa dibangun dari stem present, dia bisa dibangun dari stem aorist, dia juga bisa dibangun dari stem perfect, ya. Jadi baik itu stem present, aorist, dan perfect bisa digunakan untuk membentuk kata kerja dengan modus partisip, ya. Kalau di dalam Alkitab sendiri, dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, ya, partisip dengan stem future itu hanya dipakai 12 kali, ya. Hanya dipakai 12 kali atau muncul 12 kali dalam sepanjang Perjanjian Baru. Sehingga kita memang nanti lebih banyak akan membahas mengenai partisip present, partisip aorist, dan partisip perfect, ya. Partisip itu juga bisa menjadi aktif, ya, voice-nya, ya. Dia bisa menjadi medium pasif, ya. Dia juga bisa menjadi pasif, ya. Jadi pasif. Partisip tidak menyatakan kapan sebuah tindakan terjadi, ya. Dia tidak menyatakan, oh, peristiwa ini terjadi kemarin, peristiwa terjadi minggu lalu, ya, peristiwa terjadi 1 jam yang lalu, peristiwa ini terjadi tadi pagi, tadi siang, tadi malam, tidak, ya. Tetapi partisip justru fungsinya adalah untuk menyatakan aspek dari aktivitas itu, dari tindakan itu, ya. Apakah dia itu sedang berlangsung, ya, ya. Apakah aktivitas itu atau kerja itu, kata kerja itu menyatakan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung, ataukah dia itu sudah selesai, ataukah dia itu tidak terdefinisikan, ya. Jadi perhatikan ini, ya. Apakah dia itu aspek waktunya adalah present, ya. Kalau dia present, maka aspeknya adalah continue, terus-menerus berkesinambungan. Atau apakah dia aorist, maka aspek yang ditekankan adalah tidak terdefinisikan. Dan juga perfect. Kalau dia itu perfect, maka benar-benar menyatakan sebuah peristiwa sudah selesai, sudah tuntas. It is done, gitu. Itu sudah selesai. Oke. Berikutnya, partisip itu biasanya menggunakan negasi me. Apa itu negasi? Negasi itu seperti kata ingkarannya, mengingkari, gitu. Misalnya kalau saya makan, tapi negasi dari saya makan adalah saya tidak makan, gitu, ya. Itu semacam bertolak belakangnya, negatifnya, gitu, ya, dari kalimat positifnya. Nah, bagi kata kerja dengan modus partisip, dia akan menggunakan me. Kalau o itu digunakan di modus indikatif, ya, modus indikatif. Nah, kalau begitu, kalau ketika dalam sebuah kalimat ada negasi me seperti ini, wah, maka kita sudah langsung tahu, ya. Kita sudah langsung tahu, berarti setelah me atau sebelum me itu ada kata kerja dengan modus partisip, ya, pasti, sudah pasti, ya. Karena dia akan berpasangan, dia akan ada dalam kalimat yang juga kata kerjanya adalah kata kerja partisip, karena ini memang pasangannya. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita memparsing atau menguraikan kata kerja dengan modus partisip. Ini contohnya kata akuontos. Kata akuontos ini, kita jabarkan dengan cara seperti ini. Karena akhiran tos ini, ya, os ini adalah akhiran genitif.
Nah, sekarang ini unik karena nanti kita jangan terkecoh dengan akhirannya. Karena kalau ketika kita belajar kata benda dan kata sifat itu ada deklinasi pertama, deklinasi kedua, ada deklinasi ketiga. Nah, ya kalau deklinasi kedua, os itu justru adalah nominatifnya. Os, ya akhiran os ya. Logos, logo, logoi, logon gitu ya. Ya, tapi kalau di deklinasi ketiga, ya osnya justru bukan bukan di nominatifnya, justru di genetifnya. Nah, inilah kenapa alasannya di sini kok akuontos justru diuraikan sebagai genetif tunggal maskulin. Ya, itu alasannya. Berarti dia ini menggunakan prinsip akhiran di deklinasi ketiga ya. Kata kerja, kata benda atau kata sifat deklinasi ketiga. Oke, dia ini adalah genitif tunggal maskulin partisip present aktif. Nah, jadi kalau kita memparsinya atau menguraikannya, jangan lupa setelah kasus, ya jumlah dan jenis kelamin kata tersebut, maka kita juga harus tetap menuliskan ini modusnya apa, ya, tense-nya apa dan voice-nya apa, gitu ya. Maka menjadi genitif tunggal maskulin partisip present aktif. Nah, karena ini akhirannya adalah untuk partisip present aktif. Dari kata apa? Dari kata aquo. Nah, ini adalah bentuk leksikalnya, bentuk yang terdapat di kamus atau bentuk indikatif present aktif ya. Dari kata aquo yang berarti mendengarkan ya. Mengapa saya hanya artikan mendengarkan, tidak ini ini saya atau dia mendengarkan? Ya karena mungkin lebih bagus kalau kita langsung saja mengartikannya pada kata kerjanya. Karena partisip ini nanti bukan menjadi subjeknya itu ya, bukan menjadi pelakunya. Karena pelakunya itu ada pada kata bendanya. Jadi nanti ada kata benda yang mengikuti partisip ini ya. Jadi bukan akhiran ini yang berarti iya, karena ini genetif, bukan kata ganti orang. Ini akhirannya adalah akhiran genetif, akhiran kasus, bukan akhiran kata ganti orang ya. Jadi ini bukan orang kedua atau ketiga ini atau keempat atau kelima, ini adalah genetif. Sehingga kita menerjemahkan saja mendengarkan ya. Siapa yang mendengarkan, maka itu nanti sesuai dengan konteks di mana kalimat itu, kata ini berada dalam kalimat itu ya. Nanti pasti ada subjeknya atau kata bendanya yang berfungsi sebagai subjek ya. Baik, itulah penjelasan tentang pemahaman dasar mengenai kata kerja dengan modus partisip ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan masing-masing tense dalam modus partisip ya, masuk ke dalam tense-tense seperti partisip present aktif, partisip aorist dan partisip perfect, maka pemahaman dasar ini perlu dipahami dengan seksama ya, supaya nanti jangan sampai kebingungan ketika memulai belajar tense-tense yang terdapat dalam modus partisip. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.